tujuan kita hidup itu apa, Pastor? Apakah masuk surga atau seperti apa? Kemudian selain percaya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai surga gitu? Surga itu apa? Nah, banyak orang nggak ngerti surga. Surga itu bahasa apa? Eh, saya juga masih belum paham sih sebenarnya. Jadi harus tahu dulu kata surga. Surga itu bahasa Sanskrit, artinya taman. Oh Ya, ya, oke. swarga loka, ya kan, surga. Nah, kalau kita bicara taman, maka dalam bahasa aslinya nama taman itu adalah paradeiso. Di Perjanjian Baru adalah paradeiso. Itulah langit Uranon yang ketiga, katanya Rasul Paulus kan. Dalam tradisi Yahudi juga di dalam Talmud, yang namanya Uranon ketiga itulah Firdaus. Taman Eden, sama saja itu, Taman Eden. Karena Uranon yang pertama itu tempatnya burung-burung, awan-awan, itu Uranon yang pertama. Uranon yang kedua adalah bulan bintang, gitu ya, Uranon yang kedua. Uranon yang ketiga, itulah tempatnya para malaikat, itulah Taman Firdaus atau Taman Eden. Itu ya. Nah, jadi ketika kita lahir, ya, ketika kita lahir, Anda lahirnya di dunia fana yang dipenuhi dengan dunia orang mati. Ada Yesaya 14 ayat 9 sampai ke 12 bahwa dunia orang mati itu dikuasai oleh Helel ben Syakar, oleh iblis. Jadi ketika kita lahir, atmosfermu itu sudah atmosfer kematian. Makanya semua orang yang mati pasti ke alam barzah atau Hades atau Seol. Tapi begitu kamu Oke. menerima pendamaian dari Yesus, pendamaian cinta itu, maka kamu langsung sudah di sorga jiwamu. Kan surga itu bukan tempat tiga dimensi. Jadi jiwanya kita sudah di surga, dalam kondisi di surga. Badan kita nanti mati. Waktu kamu dilahirkan, ya, terus kita hidup buat apa hidup kita? Hidup kita hanya untuk perbuatan baik, memuliakan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami surga. Tujuan kita hidup itu buat di surga, bukan buat di neraka. Tapi masalahnya kita harus didamaikan untuk bisa itu. Untuk didamaikan dengan cinta. Orang-orang yang penuh cinta inilah yang disebut dengan kerajaan Allah. Ya, Pastor, jadi maksudnya step pertama itu apakah harus kita percaya dulu, mm-mm. dibaptis, kemudian menjalankan firman Tuhan, baru karena kan sebenarnya di dunia ini kan susah ya. Artinya kita selalu tergoda kan dengan Enggak, hal enggak. dunia atau seperti Banyak gimana? salah. Jadi 1 Yohanes 3:9. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Saya berbuat dosa enggak? Saya enggak Nabi bikin dua dosa nama juga. anjing lo monyet Ya. Nah, kalau ini bajingan. tadi tuh, nah ini bisu-bisu tadi tuh dia lagi dosa tuh, penuh kebencian. Ya, si Luki itu penuh kebencian itu tadi. Itu dosa tuh tadi, karena penuh kebencian. Ketika kamu benci, Iya, kamu lagi pengen bunuh orang tuh. Kata Tuhan Yesus kan. Kamu benci itu kamu iya. bunuh orang. Nah, kalau saya berdosa enggak. Karena ketika saya ngomelin orang dengan penuh cinta, nyatanya tetap saya kasih makan kan. Nah, jadi caranya begini. Waktu kamu mengenal kata Yesus Kristus, kamu percaya, kamu dibaptis, maka kamu pindah. Tapi kamu harus dipenuhi roh. Nah, Oke. ketika dalam proses dipenuhi roh itulah kamu kemudian pindah ke Paradeiso Firdaus, ke surga itu jiwamu. Apakah kamu bisa dosa? Enggak, kamu enggak akan berdosa. Percaya saya. Kalau kamu masih bolak-balik berdosa, berarti kamu belum lahir baru. Orang yang lahir baru tidak akan dosa lagi. Sampai kamu memutuskan untuk berdosa. Memutuskan ya, artinya kamu benar-benar dalam suatu peristiwa besar, biasanya ada peristiwa besar. Ya, tapi dalam peristiwa sehari-hari kamu tidak berdosa lagi. Itu ya. Jadi orang yang lahir baru, begitu kamu lahir baru, tiba-tiba hati kamu nggak kepengin nonton bokep lagi. Tiba-tiba hati kamu nggak kepengin curang lagi. Tiba-tiba kamu jadi jujur. Orang yang lahir baru itu tiba-tiba jadi jujur ya. Terus di dalam prosesnya, dia lari ke arah kebenaran itu. Dia jaga terus dengan apa? Dengan rema. Roh Kudus itu kan rema. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh dan kehidupan. Ya, remanya Yesus. Kamu harus dipenuhi dengan, maka ketika kamu dengan roh, maka benar-benar akhirnya kamu benar-benar nggak berdosa lagi.
berdosa, nggak tersesat. Berdosa itu artinya tersesat ya. Berdosa itu artinya kamu meleset dari tujuanmu. Kamu tidak akan meleset lagi. Ya, Tapi itu bukannya sangat susah ya, enggak. Pastor? Dengan Kan kondisi misalnya kita hidup di apa ya, bergaul dengan orang atau seperti apa. Dan ada juga orang yang memilih contoh, misalnya coba kasih kayak contoh, coba kamu kasih contoh. Apa misal pergumulan dalam sehari-hari contoh. eh, maksudnya gini, kan kita di dalam dunia pekerjaan kadang-kadang seperti apa kan kita dipaksakan dengan ikut sebuah sistem yang tidak baik gitu kan. Ya, contoh, contoh, Nah, contoh, sebut aja yang nyata. Nanti tak kasih eh, tahu. misalnya kita harus Jangan berbohong berandai-andai gitu. ya, kasih contoh aja. Ini gitu loh. Oke, Korupsi ya, apa-apa gitu loh. Yang mana korupsi yang apa? Korupsi pun harus ya. terdetil. Nanti saya kasih tahu mengatasinya bagaimana. Ya, misalnya kan ada sistem kan kalau misalnya kita ingin naik jabatan kita harus kasih amplop atau seperti apa gitu. Nah, kasih jabatan, mau naik jabatan kasih amplop satu. Apakah ngasih amplop itu dosa? Ya, berarti kan dosa karena kan tidak sesuai dengan apa yang Peraturan seharusnya. pemerintah. Iya, Peraturan pemerintah. Alkitab mengatakan ya, orang yang terima suap itu terkutuk. Tapi kalau memberi suap, sama. mana ada ayatnya? Menerima suap itu nggak boleh. Karena ketika kamu menerima suap, hati kamu goyang. Hati kamu nggak bisa membedakan benar dan salah lagi kan? Karena uang kan? Benar nggak? Mm-mm. Tetapi tidak ada Ya, kata memberi suap itu adalah sebuah dosa loh. Tetapi aturan pemerintah, kalau kamu memberi suap, ketangkap ya dihukum. Benar nggak? Cuma hukuman memberi suap dengan menerima suap lebih berat yang menerima. Iya kan? Nah, terus mengapa kamu harus memberi suap supaya naik jabatan? Bertanya lagi, kita kejar lagi ya. Kita tempatkan dulu hukumnya, lalu tempat lagi, mengapa sih kudu memberi suap? Berarti kan kamu nggak percaya kan? Benar nggak? iya. Nah, maka kalau kamu nggak percaya, ya berarti kamu belum selamat sebetulnya. Kenapa kamu tidak? Ya udah jalanin saja apa adanya. Ya, tapi kan kalau jabatannya nggak naik, gajinya nggak naik. Loh, memang gajinya naik, emang harus naik gajinya. Apa berkatmu itu dari gaji? Misalnya nih, kamu ini cuma golongan berapa tuh? Kamu bolak-balik nggak naik-naik ya, golongannya golongan 4D terus ya kan? Nggak naik-naik. Kalau mau naik jadi eselon 1 ya kamu kudu nyuap terus ya kan? Ya sudah Mm-mm. saya begini saja lah, saya jadi kru saja. Jadi guru ya udah saya karena nggak nyuap ya nggak naik-naik. Ya sudah jalani saja apa adanya. Polisi ada kopral ya kopral, apa namanya? Bribka ya bribka, terus nggak pernah jadi perwira karena nggak mau nyuap kan dia. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah nyuap. Kenapa sih harus nyuap? Ya begitu saja. Lalu rezekinya gimana? Tiba-tiba Tuhan kasih rezeki. Tiba-tiba ada yang modalin istri kamu buka warung sampai istri kamu bisa buka usaha jadi dan usahanya berhasil. Ya kan? Tiba-tiba ada banyak jalan, tiba-tiba kamu beli tanah harganya naik 10 kali lipat. Benar nggak? Berkat Iya. Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payahmu itu. Sebenarnya artinya gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tidak ada kesusahan di dalamnya. Artinya kalau kamu mau naik jabatan, terus kamu muter-muter ruwet, itu pasti bukan berkat Tuhan. Pasti bukan berkat Tuhan. Jalanin apa adanya, ya percaya berkat itu dari surga, bukan dari jabatan. Itu namanya metanoia, perubahan akal budi. Makanya ketika kamu berkata, aku ini sudah mengenakan darah Kristus. Kalau darah itu apa? Di dalam darah ada apa? Ada jiwa. Ya kan? Imamat 17. Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan. Filipi 1 ayat 5 sampai 6. Ya, 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kamu ada darah Yesus, berarti pikiran dan perasaan Kristus bersama kamu. Mengosongkan diri. Menjadi hamba sama seperti Yesus. Sudah kamu cukupkan diri. Ya sudah apa adanya pikiran dan perasaan Kristus, jangan takut. Itu namanya metanoia, perubahan akal budi, Roma 12 ayat 2. Jangan takut. Jalanin, nikmatin ya dengan asal ada makanan dan pakaian, hatimu sejahtera. Yang penting kamu kerja jangan kurang dari 8 jam, jangan lebih dari 12 jam. Kalau kamu kerja lebih dari 12 jam, berarti kamu kerja di bawah kutuk. Kalau kamu kerja di bawah 8 jam, malas. Alles gut. Ya, Antana ya. Ah,
Jalanin. Oke. Itu nanti ada berkat. Kenapa? Karena kamu tidak percaya, maka terjadilah yang tadi apa nyuap apa segala macam. Kalau kamu percaya, ya udah jalanin apa adanya. Eh, ya artinya saya merasa masih belum ya. Artinya saya Berarti hanya kamu belum lahir percaya baru. tapi oh ya itu Berarti mungkin belum lahir seperti itu. baru. Nah, banyak orang berpikir udah selamat. Enggak, belum. Percaya saya, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau lahir baru. Kamu berdoa sama Tuhan, walaupun kamu puasa, Tuhan, aku mau lahir baru. Tiba-tiba, kayak saya ya, saya selama ini yang tadi saya ngomong, saya baru tahu 2014 loh. Sebelum 2014 saya nggak ngerti. Saya jadi pendeta itu tahun 99, ya. 2014, 15 tahun saya baru ngerti ini. Ya, jadi pendeta saya baru ngerti. Jadi sekarang yang saya jalanin apa sekarang ini? Ada berkat saya jalanin, pokoknya ada berkat saya berikan beras dulu. Setelah itu saya udah nggak mikir mau beli pakaian, mau apa, pakai pakaian yang lama saja. Selama 2 tahun pertama tinggal di Eropa, saya selalu beli barang bekas. Nggak pernah beli baru karena uangnya nggak ada. Ya, saya beli barangnya harga 2 euro. Ya, sekarang beli baju ya 5 euro ya. Dulu saya beli semua barang-barang bekas. Sepatu harga cuma 5 euro. Ya, sekarang saya beli sepatu harga 60 euro ya. Tapi dulu cuma 5 euro. Seadanya saja. Nggak usah memaksakan diri. Bisa hidup kok, sehat, malah tambah gemuk saya. Cuma 5 euro. Ya, sekarang saya itu ya. Karena tapi Tuhan kasih kesehatan yang luar biasa, Tuhan kasih kedamaian yang luar biasa, Tuhan kasih sempurna semuanya, indah. Hidup saya bahagia. Amin. Tiap hari keluar saya ngeliat bunga-bunga, burung-burung berkicauan. Terus kurang apa lagi? Terus Tuhan berkati saya. Tiba-tiba saya bisa beli mobil, tiba-tiba saya bisa mobil saya 2 lagi, satu di Israel, satu di Belanda. Keren kan? Bukan pamer ya, tapi saya lagi cerita pengucapan syukur. Amin. Ucapan syukur itu. Dari ucapan syukur itu kita mengalir ya, ada berkat-berkat dari surga. Itu loh. Jangan ngoyo, nggak ada ya sudah diem. Jangan kepengin. Nah itu metanoia. Saya baru tahu 2014. Ya. Itu ya Magdana ya.